Halo, shalom, apa kabar sahabat-sahabat hebat yang luar biasa pastinya. Oke, hari ini ketemu lagi sama gue. Gue mau disclaimer aja dulu bahwa apa yang gue lakukan ini adalah gue cuma sekedar sharing. Balik lagi, gue ini juga belum sempurna. Gue juga masih dalam tahap belajar banget. Dan gue bicara seperti ini bukan seperti ini gue di pendeta atau apapun itu yang kalian ekspektasikan, tidak. Cuman gue pengen banget sharing firman-firman Tuhan ini sebenarnya bukan cuma buat kalian, tapi ini juga buat gue gitu. Terkadang gue bisa ngulang-ulang video gue ingat-ingat lagi apa yang udah gue omongin untuk gue lihat lagi gue udah lakuin apa belum, dan gue coba untuk lakuin lagi. Jadi yuk kita sama-sama belajar. Kalian jangan berpikir bahwa gue lebih baik dari kalian, enggak. Kita sama-sama berjuang untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Intinya terus berpikir jadi positif, berpikir jadi orang-orang yang positif, biar kita bisa memancarkan kebaikan untuk setiap orang, dan dimanapun orang lihat kita itu mereka merasakan bahwa damai sejahtera sukacita itu memenuhi kehidupan mereka. Oke, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi ya. Gue mau bahas hari ini tentang sabar. Yang notabene ini mungkin kalian udah sering dengar atau gampang banget gitu loh disimak tentang ini. Cuman gue pengen bahas dengan cara gue ya gitu, kira-kira seperti itu. Oke deh, langsung aja. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Oke, yang kedua gue punya di Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Keren kan? Dan selanjutnya gue ada Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dan agak sedikit ekstrim, ada Amsal 14 ayat 17 bilang gini, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, jadi sabar itu ternyata penting banget tuh. Tuhan sangat suka sama orang-orang yang sabar. Dan semestinya sabar itu ada di dalam karakter kita anak-anak Tuhan. Jadi memang gak gampang melewati kehidupan ini dengan situasi yang ada di saat-saat ini mungkin. Atau hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan kita atau ekspektasi kita mungkin. Yang buat kita terkadang tidak bisa begitu sabar atau tidak bisa sabar malah. Sama, gue juga ngalamin hal-hal itu. Dimana sisi-sisi berat terjadi, gue kadang-kadang gak sabar, gue rasanya pengen lakukan apa yang gue mau lakuin aja deh gitu. Tapi ternyata Tuhan minta kita untuk terus bersabar, karena sabar itu salah satu karakter yang paling penting di dalam anak-anak Tuhan. Jadi saat lo menghadapi keluarga lo, istri lo, mungkin suami lo, anak-anak lo, atau kerjaan, bos, rekan kerja, partner kerja, kuliah, mungkin dosen-dosen yang bikin bete gitu, atau pergaulan kita, tongkrongan kita, apapun itu dan dimanapun kalian berada. Gue juga lagi belajar banget bahwa belajar untuk menjadikan situasi itu menjadi fasilitas yang Tuhan kasih buat gue untuk belajar lagi bersabar. Sekali lagi, semua yang terjadi di dalam kehidupan gue ini yang mungkin memancing kesabaran gue, pada akhirnya gue berpikir menjadikan mereka fasilitas buat gue supaya bisa belajar terus sabar. Nah, gue harap teman-teman juga bisa menikmati itu seperti gue menikmati, yaitu menjadikan setiap yang terjadi dalam kehidupan kita atau di sekeliling kita ini menjadi fasilitas buat kita naik level satu demi satu, sampai akhirnya kita bisa berhasil mendapatkan karakter-karakter Tuhan itu. Jadi yuk, gue ngajak bareng, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjuang untuk bisa sabar dalam segala hal, untuk bisa menikmati semua yang terjadi
di luar ekspektasi kita itu dengan kesabaran yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Karena gue yakin banget saat kita semua percaya Tuhan Yesus, di dalam hidup kita ada Roh Kudus, berarti kita punya kekuatan lebih untuk bisa belajar meskipun berat secara manusia, tapi Roh Kudus pasti akan kasih kekuatan waktu kita menyerahkan semua ke Roh Kudus juga. Kita juga nggak so-soan sendiri gitu, tapi kita percayakan ke Tuhan Yesus untuk Roh Kudus untuk bantu kita untuk bisa lebih bersabar atau melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kayak gitu aja teman-teman, sekali lagi yuk kita belajar sama-sama untuk bersabar. Dan gue yakin lo bisa, gue yakin juga gue bisa, dan yuk terus jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada dan dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Oke? Tuhan Yesus sayang gue, Tuhan Yesus juga sayang lo, Tuhan Yesus sayang kita semua. God bless ya, salam damai buat semua.